Halo guys, kembali lagi di channel Kids and the Gadget. Jadi kali ini kita bakalan bahas, mungkin sedikit lebih ke review sih, HP Redmi Note 11. Jadi ini aku udah pakai sekitaran kurang lebih 2 minggu ya, atau 3 minggu, harusnya udah lumayan lama. Saya bener-bener pakai untuk daily saya, nggak ada pakai HP lain untuk yang kecilnya. Jadi ini bener-bener dapat lah untuk experience menggunakan HP ini. Jadi aku mau share sih, bagaimana sih pengalamanku pakai HP ini gitu. Apakah masih layak ya di 2025? Oke, pertama-tama kita bakalan bahas dulu dari sektor desainnya. Untuk desain ini cakep banget ya, apalagi kalau dipadukan sama casing. Sebenarnya dia tuh perpaduan yang sangat bagus sih. Desainnya bagus dan kokoh. Walaupun ini dia ada kayak semacam jamur ya, tapi dia overall sih tetap bagus sih. Dia juga build-nya udah kaca, udah aman, di sini masih ada emailnya. Ya pokoknya samping-sampingnya kayak gini sih. Untuk yang body yang gini sih, pokoknya dia ada kayak semacam jamur, cuman overall bagus sih. Fingerprintnya juga udah ada di samping, bukan di belakang lagi dan bukan di dalam. Dia juga udah Type C, dia support SIM card dan dual SIM. Jadi dia udah paket yang bagus sih. Untuk dari desain dan lainnya, jujur ini masih sangat kekinian sih menurutku ya. Masih bagus juga, cuman mungkin nggak agak sih, bagus aja, cakep HP-nya untuk di desainnya. Sekarang kita bakal masuk dulu ke bagian settingan. Nah, jadi buat yang mau beli HP ini, jadi HP ini itu udah saya update ya ke HyperOS ya. Dan dia terakhir update itu di 2024 di bulan Januari Juli ya. Walaupun saya update-nya itu di 2025. Jadi dia otomatis ya berhentinya di 2024 sih harusnya ya untuk update-nya. Dan ya begini sih, overall sih ya HyperOS-nya ternyata nggak ada bug ya. Kemarin saya nggak tahu sih ada bug-bug yang sangat buruk, tapi ternyata nggak. Dan untuk di bagian baterai, nah jadi ini baterainya setelah saya menggunakan ACU baterai, mungkin nggak terlalu akurat, tapi mungkin bisa dijadikan patokan lah ya. Perkiraan kapasitas baterainya, nah tapi ini agak akurat sih. Tadi saya bukan pernah, tadi udah saya gunakan juga. Perkiraannya di 4.500. Mungkin ya kalau mau sih dari 100%-nya ya, karena ini memang hitungan dari 80%, mungkin dia jadi 4.100. Ya overall memang HP-nya sih pokoknya masih di atas 4.000-an ya. Kalau saya prediksi sih masih 4.600, 4.700 lah. Jadi dia masih sangat awet. Desain oke. Untuk settingan oke. Untuk scrolling pun dia juga oke ya. HP ini bagus, udah 90 Hz. Tapi kita udah cukup sampai situ aja untuk bagian kelebihannya. Sekarang kita bakal bahas kekurangannya. Jujur ini banyak sih. Dan ingat, ini cuma perspektif saya sendiri. Semua orang punya pendapat masing-masing sekali lagi. Tapi ini saya bakal share aja pengalaman saya. Jadi ya mungkin saya nggak terlalu berekspektasi lebih ya. Tapi ketika saya menggunakan Redmi Note 8 Pro, itu experience-nya lebih bagus untuk buka aplikasi. Contohnya seperti ini, kita buka Facebook deh. Oke, kalau Facebook dia cepat ya, dan loading agak ler-ler. Terkadang dia cepat, enggak sih, jarang sih. Ini kita bisa buka Shopee nih. Dia itu rendering lama ya, mungkin karena dia RAM-nya di 4 GB. Harusnya sih mungkin karena itu, tapi kayak kurang tahu juga. Dia loadingnya bener-bener lama, dan dia tuh lama, sekali lagi lama, dan ketika kalian buka ini dia ada bug gitu. Masih bunyi, nge-lag, dan sudah di sini pun masih bunyi dia. Tuh, dia masih bunyi ya. Mau kalian cari, mau kalian kesal pun, dia pun masih berbunyi gitu. Ini risih sih. Tuh, masih bunyi. Nah, baru berhenti setelah sekitar mungkin 10 detik atau 5 detik gitu. Dan itu berlaku ke semua app. Mungkin kalian kayak TikTok misalnya. TikTok juga seperti itu. Jadi dia untuk rendering buka app-nya benar-benar lelet ya. Lelet banget. Ini yang agak benar-benar mengganggu pemakaian sih. Jadi nggak nyaman gitu untuk sosial media. Meskipun dia udah 90 Hz ya. Sayang sih. 90 Hz jadi sayang guys. Cuman ya gimana lagi. Nge-lag, dan nge-lag. Nggak bergerak. Ini kalau ini gara-gara sinyal sih ya. Mungkin gara-gara aku jauh. Tapi ya ini gara sinyal. Tapi ya overall gitu. Nge-stuck guys. Tuh ngebug. Ya. Jadi lah. Lama. Bukan karena sinyal sini ya. Ini kita mau buka sini pun nggak bisa. Jadi dia delay. Nah ini yang problem dari HP ini. Ini user experience menggunakan HP ini itu susah banget guys. Mau kalian pakai sehari-hari itu susah. Tapi kalau untuk kebutuhan seperti WhatsApp dia masih bisa. Kalau kalian buka yang video kayak TikTok ataupun kayak Instagram masih sih. Tapi kalau YouTube juga dia tergolong lelet. Pokoknya nih HP jujur kalau untuk pembukaan app-nya susah ya. Lama juga. Tapi ya harus sabar-sabar gitu. Oh enggak, kalau YouTube enggak. Pokoknya kalau dia langsung ke bagian short itu bakal renderingnya agak lama sih. Nah jadi itu ya untuk problem dari HP ini. Aku nggak tahu itu bug dari HyperOS-nya
atau memang dari pembukaan HP-nya? Boleh kalian tulis pendapat kalian di dalam kolom komentar. Tapi selama pemakaian saya sih memang bukan cuma di bagian sosmed aja ya, di bagian aplikasi Grab dan lain-lain itu kerasa banget leletnya. Untuk kalian misalnya kayak gini nih, mau kalian angkat juga dia tuh kadang lelet. Walaupun dia udah 90 Hz ya, ternyata nggak ngaruh guys. Jadi ya, cuma mau gimana lagi, perlu kita ingatin sekali lagi guys, ini HP harganya 1 juta. Jadi wajar kok, sebenarnya sangat-sangat wajar. Cuman ya untuk di harga 1 juta itu masih banyak sih HP yang memang lebih bagus lagi sih maksudku untuk proses main sosial media. Seperti mungkin Mi 8 udah harus lebih bagus harusnya. Nah sekarang kita bakal masuk aja ke bagian kameranya. Kalau untuk kameranya dia nggak terlalu bad ya, tapi nah dia awal-awal glitter-glitter nge-lag. Untuk kameranya dia jujur bagus kok, berjernih, tajam ya. Kameranya tajam, itu bisa kalian lihat. Kalau kamera dia bagus ya, nggak ada problem lah. Warna yang dihasilkan itu nggak natural sebenarnya, dia cenderung ke kuning-kuningan. Warna aslinya itu biru, agak-agak ungu, agak-agak gelap seperti yang di layar sini. Tapi kalau di sini itu warnanya menjadi sedikit muda, sama dengan halnya ini. Sebenarnya ini kembali ke tone warna aja ya, ini bisa kalian setting lagi sebenarnya. Tapi ya untungnya kameranya lumayan bagus lah kalau kalian mau pakai. Nah, tapi kekurangannya lagi HP ini itu perekamannya masih di 1080p di 30 fps saja, nggak ada settingan untuk di 60 fps. Jadi buat kalian yang mungkin konten kreator yang berharap untuk 60 fps, mungkin pikir-pikir lagi deh kalau kalian lihat dari segi ininya. Tapi dia banyak fiturnya juga kok. Di sini ada bagian watermarknya, bisa untuk yang mode pro. Walaupun saya nggak pernah pakai mode pro dan lain-lain ya. Ini juga ada night mode dan fitur-fitur lain dari kamera ini pun 50 megapiksel yang mungkin buat dia lebih tajam lagi ya. Gerang lambat, selang waktu, panorama dan lain-lainnya. Ya fiturnya bagus sih. Untuk foto-fotonya juga bagus. Ini aku bakalan kirim beberapa fotonya. Nah, itu tadi ya foto-foto di Redmi Note 11. Overall bagus sih. Bagus kok guys. Bagus untuk foto-fotonya lumayan. Untuk di harga 1 juta itu udah cukup sih. Dia fotonya detail, nggak buram-buram yang aneh-aneh. Mungkin kalau kita compare mungkin kayak iPhone 7 Plus yang tergolong udah lama ya. HP-nya itu buram banget di harga 1 juta. Beda dengan HP ini, walaupun dia 1 juta juga, tapi dia bagus. Cuman bedanya kalau iPhone 7 Plus itu masih lebih bagus untuk kita switching app itu masih lebih bagus daripada HP ini sih. Sekarang kita bakal langsung aja ke bagian suaranya. Nah, itu tadi untuk suara dari HP ini. Jujur suaranya enak banget ya. Kalau HP ini dia nggak terlalu over kencang, dia enak banget sih. Suaranya pas ya, nggak kegedean, nggak kekecilan, dan nggak ada noise ketika kalian fullkan suaranya. Jadi benar-benar jernih. Nah, itu sih salah satu kelebihan juga di HP ini. Dia suaranya enak. Nah, oke, sekarang kita bakal coba dulu di bagian game Mobile Legends ya. Untuk Mobile Legends ini sendiri sebenarnya udah saya pernah coba ya. Dan jujur dia agak patah-patah, tapi kita coba lagi. Oke guys, jadi kita ada di dalam gamenya. Sekarang kita bakal upgrade skill dulu, ambil ini, terus kita langsung buka ke bagian settingan. Untuk settingan di HP ini dia udah buka yang ultra, walaupun ini nggak bakal berguna guys, karena memang HP ini kan masih di 90 Hz saja. Jadi kita setting di super aja, dan settingan paling kata-katanya kayak gini. Dia di kualitas efeknya tinggi juga. Nah, kalau dari secara overclock ketika main, nah dia udah ada langsung rendering ya. Cuman ini kan saya bermain di kondisi yang lumayan panas guys. Tapi HP-nya masih hangat-hangat aja. Tapi dia jujur ini lumayan patah-patah. Kalian bisa nilai sendiri untuk gameplay saya di sini. Sekilas dia, nah itu ada sedikit buffering. Dia nggak kuat sih. Maksudnya dia nggak kuat di 60 Hz ya. Tapi kalau untuk mainnya dia masih sangat mainable kok. Cuman ya ada patah-patah. Sekali lagi dia patah-patah. Kalau yang memang mau cari lancar sih nggak lancar ya.
Nah, sekarang kita bakalan coba dulu di bagian 30 Hz. Jujur ini belum saya pernah coba saya belum pernah dicoba 60 Hz aja ya. Coba 60 Hz biar lebih stabil. Nah, ya kalau main di 60 Hz dia sedikit lebih ringan dan lebih smooth ya. 60 Hz dia lebih smooth. Mungkin kalau kalian turunkan lagi grafisnya dia bakal lebih lancar lagi. Tapi kita coba aja. Sekarang kita coba paling rendah. Kualitas efeknya paling rendah dan ini di paling tinggi deh. Nah, ini untuk yang setting terendahnya harusnya kayak gini. Kalau ada war gede dia masih nge-lag guys. Ya, jadi ya bisa sih, masih playable. Cuman kalau main Assassin jangan coba-coba. Oke, jadi intinya gitu ya. Jadi kalau misalnya aku boleh saranin, kalian lebih bagus kalau memang mau seri Redmi Note itu, kalau kalian mau tetap beli HP ini itu enak kok. Kelebihan-kelebihan yang saya sebutkan bisa jadi pertimbangan kalian, compact dan lain-lainnya, kameranya oke. Itu bisa jadi pertimbangan kalian. Mengingat dia lebih muda juga tahunnya dan lebih bagus ya gitu ya. Awet, tahan lah. Nah, tapi kalau bisa saya sarankan lebih baik kalian beli yang seri Redmi Note Pro-nya aja, karena lebih bagus juga pemanajemennya. Saya pakai Redmi Note 8 Pro bahkan lebih lancar daripada HP ini untuk buka-buka sosial media. Minusnya memang 60 Hz. Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 9 Pro mungkin memang masih 60 Hz, tapi masih lebih enak untuk sosial media dibandingkan HP ini, kalau menurut saya pribadi ya. Dan harganya untuk Redmi Note 8 Pro itu bahkan 800.000 gitu. Dia udah lebih bagus sih untuk manajemennya, karena dia lebih gede juga RAM-nya. Mungkin Redmi Note 10 Pro bakal lebih better, tapi nanti kita bakalan coba juga sih. Karena belum saya coba juga, tapi harusnya lebih better sih. Oke guys, itu aja untuk video kali ini. Intinya HP ini sih worth it nggak worth it, tergantung kalian. Kalian butuhnya apa. Ya, kalau saya sih sebagai buyer ya, saya juga memiliki preferensi masing-masing. Itu aja sih bisa saya sarankan sih. Kalau kalian ada pendapat lain, boleh guys, kalian tuliskan di kolom komentar. See you on the next video guys. Bye-bye.